Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fisika, bertemu lagi dengan Ibu Lani Fitriani. Hari ini kita akan belajar fisika, melanjutkan materi minggu yang lalu gitu ya. Baik, Ibu izin untuk share screen. Ya, ini kita akan melanjutkan materi pertama kita, materi bab pertama kita tentang besaran dan pengukuran gitu ya. Pada minggu sebelumnya kita sudah belajar apa itu besaran, apa itu satuan, apa itu dimensi. Kemudian kalian juga belajar tentang konversi satuan. Kemudian minggu kemarin juga kalian sudah belajar tentang pengukuran, khususnya pengukuran panjang menggunakan jangka sorong dan mikrometer stroke. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar tentang subbab yang ketiga, yaitu notasi ilmiah dan angka penting gitu ya. Baik, kita langsung saja. Yang pertama, notasi ilmiah itu adalah sebuah cara untuk menuliskan sebuah bilangan dalam bentuk pangkat 10 gitu ya. Pangkat dari 10. Bentuknya seperti ini, A, titik-titik kali 10 pangkat N. Ini adalah bentuk atau cara penulisan notasi ilmiah gitu ya, di mana A itu adalah bilangan asli dari angka 1 sampai 9 dan N itu adalah eksponen yang merupakan bilangan bulat gitu ya. Kalau kalian perhatikan di sini penulisannya A, titik-titik. Jadi di depan angkanya itu hanya mengandung satu angka di depan koma gitu ya, dikali 10 pangkat N. N itu adalah eksponen atau bentuk pangkatnya, itu bisa merupakan bilangan bulat positif, bisa juga bilangan bulat negatif seperti itu. Gitu ya. Itu adalah bentuk notasi ilmiah. Kemudian di sini ada beberapa aturan penulisan notasi ilmiah. Yang pertama, ketika kalian mendapatkan sebuah bilangan, kemudian kalian ingin merubahnya menjadi notasi ilmiah, langkah pertama adalah pindahkan koma pada bilangan tersebut sampai hanya ada satu angka yang bukan 0 di depan koma gitu ya. Seperti yang Ibu sebutkan barusan, bahwa A-nya itu hanya satu angka di depan koma, maka komanya nanti kalian pindahkan sampai hanya ada satu angka bukan 0 di depan koma. Misalnya 2,13, 3,55 gitu ya. Ini hanya ada satu angka di depan koma. Angkanya itu bukan 0 gitu ya. Oke, kemudian aturan kedua, jika komanya maju atau bergerak ke arah kiri, maka N-nya itu pangkat positif, bilangan positif. Tapi apabila komanya itu mundur atau bergerak ke arah kanan, maka N-nya itu bilangan negatif gitu ya. Jadi nanti kalau kalian memindahkan komanya ke sebelah kiri, maka nanti 10 pangkat positif 5 gitu. Positifnya jangan ditulis gitu ya. Tapi kalau bergerak ke arah kanan atau mundur, nanti 10 pangkat negatif 5 misalnya. Ini kalau ke kiri komanya, ini kalau ke kanan. Gitu ya. Kemudian selanjutnya, besar N itu sama dengan jumlah angka yang dilewati saat koma itu berpindah tempat gitu ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke contoh soal. Di sini ada contoh yang pertama, 0,05, Ibu tambahkan ya di sini 0,051 misalnya. Nah, kalian coba ubah bentuk desimal ini menjadi bentuk notasi ilmiah. Yang pertama, pindahkan si komanya sampai hanya ada satu angka di depan koma. Satu angka bukan 0 ya, berarti koma ini kita pindahkan ke antara 5 dan 1. Maka ini jadi 5,1. Kemudian bentuknya tadi kan kali 10 pangkat N. Nah, N-nya itu berapa? Kemudian ini komanya, karena ini komanya bergerak ke kanan atau mundur, jadi pasti pangkatnya adalah negatif. Gitu ya. Kemudian N-nya itu adalah jumlah angka yang dilewati oleh koma tersebut. Komanya dari sini pindah ke 1, 2. Jadi dia melewati 2 angka. Jadi 5,1 kali 10 pangkat negatif 2. Gitu ya. Itu yang contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ada 12.000. 12.000 ini Bu tidak ada komanya gitu.
Karena 12.000 ini adalah bilangan bulat positif, tidak ada komanya. Jadi kalau maksud saya, maaf, ini bentuk desimal gitu ya, tidak ada komanya. Nah, kalau kalian mendapatkan bilangan seperti ini tuh komanya ada di paling ujung di sini nih, komanya ada di sini. Gitu. Ini koma nol, bisa koma nol gitu. Karena nolnya bisa dianggap tidak ada gitu ya. Jadi 12.000, nol gitu. Nah, ini kok ada komanya. Nah, sekarang kita pindahkan si komanya itu sampai satu angka di depan koma. Misalnya di sini, kita pindahkan ke ini ya, antara 1 dan 2. Jadi 1,2 kali 10 pangkat. Ini karena bergerak ke kiri atau maju, berarti dia pasti pangkat positif. Dan dia melewati berapa angka komanya? Melewati 1, 2, 3, 4. Jadi 10 pangkat 4 kilometer ya, ini sentimeter. Gitu. Paham ya? Oke, selanjutnya contoh yang ketiga. Ini ada massa elektron. Nah, kenapa notasi ilmiah itu penting dalam fisika? Karena fisika itu kan mempelajari sesuatu yang sangat kecil seperti elektron, bahkan sesuatu yang sangat besar seperti massa bumi, misalnya massa matahari atau jarak bumi matahari. Makanya diperlukanlah notasi ilmiah agar penulisannya tidak panjang seperti kereta api seperti ini ya, gitu. Jadi harus diubah ke dalam bentuk notasi ilmiah gitu. Coba kita menggunakan aturan yang tadi. Ini 0,00000 sekian 911 kg adalah massa elektron. Dan gak mungkin kan kalian menuliskannya di buku gitu. Pusing sekali pastinya. Jadi kita bentuk notasi ilmiah. Sama dengan pindahkan komanya sampai satu angka di depan koma. Berarti komanya sampai antara 9 dan 1 ya. Jadi 9,11 kali 10 pangkat. Nah, karena ini bergeraknya ke kanan atau mundur, berarti pasti pangkat negatif ya. Pangkat negatif dan komanya melewati berapa angka. Nah, ini komanya Ibu udah pisah-pisahin 33 si nolnya, jadi bisa hitungnya dengan mudah. Komanya di sini asalnya ke sini 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 31. Jadi angka komanya melewati 31 angka ya. Jadi ini kali 10 pangkat negatif 31 kilogram. Seperti itu. Paham ya? Kemudian sekarang ada massa bumi nih. Massa bumi ini bilangnya sangat besar, yaitu 5.972,00000 kilogram gitu ya. Dan agar kalian tidak pusing dengan penamaannya, jadi mending pakai notasi ilmiah saja gitu ya penulisannya. Kita tulis dalam bentuk notasi ilmiah. Ini komanya kan ada di belakang. Kita pindahkan sampai satu angka di depan koma saja. Berarti pindahkan ke sini ya. 5,972 kali 10 pangkat, karena dia maju ke depan bergeraknya si komanya, jadi dia pasti pangkat positif gitu. Dan dia melewati ada berapa angka di sini? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Jadi 10 pangkat 24 kilogram. Seperti itu ya. Nah, Ibu harap kalian paham. Kalau tidak paham, diulangi lagi videonya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang ke angka penting. Angka penting itu apa? Angka penting itu adalah semua angka hasil pengukuran yang terdiri dari angka pasti yang terukur dan satu angka terakhir yang ditaksirkan gitu ya. Jadi angka penting itu adalah angka hasil pengukuran. Misalnya kalian kemarin belajar mengukur menggunakan jangka sorong, kalian memperoleh nilainya kan. Nah, itu tuh adalah angka penting hasil pengukuran itu. Dan angka penting itu terdiri atas angka pasti dan angka paling terakhir itu disebut angka taksiran. Misalnya ada 2,351. Nah, ini angka pasti dan yang terakhir ini adalah angka taksiran. Gitu.
Nah, baik. Sekarang ini ada aturan-aturan angka penting. Baik, yang pertama itu semua angka bukan nol adalah angka penting. Ingat ya, aturan pertama, semua angka bukan nol adalah angka penting. Contoh, misalnya di sini ada 245,5. Di sini ada angka-angka tapi bukan nol. Berarti di sini ada berapa angka penting? 1, 2, 3, 4. Jadi 4 angka penting. Gitu ya. Paham ya? Karena semua angka bukan nol itu adalah angka penting. Coba yang ini contoh selanjutnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atau 1.234.567. Semuanya ini adalah angka bukan nol. Berarti ini ada 7 angka penting. Gitu. Paham ya? Berarti Bu, kalau angka nol itu berarti angka bukan angka tidak penting dong. Nah, kita jawab pada aturan kedua. Angka 0 di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Jadi angka 0 juga angka penting, tapi syaratnya harus di antara angka bukan 0. Contoh, ada 2006. 2 sama 6 udah pasti ya, ini angka penting karena angka bukan 0. Nah, ada angka 0 yang diapit di antara 2 dan 6, berarti angka 0 di sini adalah angka penting. Jadi di bilangan 2006 ada berapa angka penting? 1, 2, 3, 4. Ada 4 angka penting. Gitu ya. Kemudian di sini ada 50,2. Nolnya ini ada di antara 5 dengan 2. Berarti di sini nolnya adalah angka penting juga. Berarti di sini ada 1, 2, 3 angka penting. Gitu ya, paham ya? Kemudian di sini ada aturan ketiga. Angka 0 di belakang angka bukan 0 dalam bilangan desimal adalah angka penting. Nah, kalau di sini aturannya angka 0-nya enggak diapit, tetapi di belakang angka bukan 0. Tapi ada syarat lagi. Bilangan tersebut haruslah bilangan desimal. Contohnya 2,0. Nolnya tidak diapit oleh angka bukan 0, tetapi 0 ini ada di belakang angka bukan 0 dan bilangan ini adalah bentuk desimal. Jadi angka 0 ini adalah angka penting juga. Jadi di sini ada 2 angka penting. Kemudian di sini ada berapa angka penting? 2 angka penting. 0 karena diapit oleh 2 angka bukan 0 jadi angka penting. 3 adalah angka penting juga karena angka bukan 0 dan 2 0 di belakang koma ini adalah angka penting. Jadi di sini ada 5 angka penting. Itu ya, paham? Kemudian aturan keempat, angka 0 di depan angka bukan 0 pertama adalah bukan angka penting. Nah, kalau tadi angka 0 di belakang angka bukan 0 itu adalah angka penting. Ini angka 0 di depan angka bukan 0 pertama itu bukan angka penting. Ibu udah tandai dengan huruf merah ya. Nah, contohnya ini ada 0,000012. Jadi meskipun ini bilangan desimal, tetapi nolnya itu ada di depan angka bukan 0. Berarti ini bukan angka penting. Jadi di sini angka pentingnya hanya 1 dan 2 saja. Jadi 2AP gitu. Kemudian ini yang 0,0101 ini ada berapa angka penting? Ini yang di depan angka bukan 0, ini adalah bukan angka penting. Yang angka pentingnya hanya 1, 0, dan 1. Jadi 3AP. Itu ya. Kemudian aturan yang kelima, angka 0 di sebelah kanan angka bukan 0, tetapi tanpa tanda desimal, bukan angka penting. Kecuali ada tanda khusus, misalnya garis bawah. Tadi angka 0 di belakang angka bukan 0 adalah angka penting. Harus, tapi syaratnya bilangan tersebut adalah bilangan desimal. Nah, bagaimana kalau bilangan tersebut bukan bilangan desimal? Misalnya ini 34.000. Ini kan bukan bilangan desimal, Bu, bukan koma-komaan. Bilangan bulat ya, bilangan bulat positif. 34.000 dan angka 0-nya ada di belakang angka bukan 0. Maaf. Nah, ini berarti ini angka 0 yang belakang ini bukan angka penting. Hanya 3 sama 4 saja yang angka penting. Berarti ini ada 2 angka penting. Ya, seperti itu.
berapa angka penting? 3, 4, 0 yang digaris bawahi, sementara ini 0 yang tidak digaris bawahi adalah bukan angka penting. Jadi ini ada 3 angka penting, gitu ya. Sampai yang digaris bawahi saja. Kalau ini 34.000 dan garis bawahnya ada di 0 kedua. Ayo berapa? Ini 3 angka penting, 4 angka penting, 0 yang digaris bawahi juga angka penting. Nah, 0 di sini juga angka penting karena dihitungnya sampai yang digaris bawahi yang ada dikasih tanda gitu ya. Jadi di sini adalah 4 angka penting. Seperti itu. Paham ya? Coba nanti kalian pahami lagi atau nanti kalian bisa bertanya ke ibu lewat WhatsApp seperti itu. Kemudian ini ada aturan perhitungan angka penting. Nah, kalau tadi kita sudah mengetahui cara menghitung jumlah angka penting dalam suatu bilangan, kalau sekarang kita akan belajar tentang aturan perhitungan angka penting. Jadi ketika kalian berhitung atau melakukan perhitungan dengan angka penting itu ada aturan-aturannya. Yang pertama itu aturan pada penjumlahan dan pengurangan angka penting. Penulisan hasil penjumlahan atau pengurangan yang angka penting, angkanya hanya memiliki satu angka taksiran. Ulangi, jadi aturan penjumlahan dan pengurangan angka penting itu hasilnya harus dituliskan hanya boleh memiliki satu angka taksiran. Oke. Angka taksiran itu angka yang paling belakang ya. Oke, di sini ada contoh soal. Seseorang mengukur panjang 3 buah batang kayu, masing-masing memiliki panjang kayu 1 misalnya. Kayu 1 itu 3,219. Ibu tidak akan tulis satuannya ya. Kayu 2 15,5. Kayu 3 itu 8,43 cm. Jika ketiga batang tersebut disambung, berapakah panjangnya? Kalau disambung berarti angkanya dijumlahkan dong. Nah, kita tambahkan ini. Nah, ini adalah penjumlahan angka penting. Kita gunakan aturan penjumlahan angka penting. Sebelumnya kita tandai dulu angka taksirannya. Pada kayu 1, 3,219, ini angka taksirannya adalah angka 9, angka paling belakang. Pada kayu 2, 15,5, angka taksirannya adalah angka 5. Pada kayu 3, 8,43, angka taksirannya adalah angka 3. Gitu ya. Bentar. Nah, ini kita sudah tandai angka taksirannya atau angka paling belakangnya. Kita sekarang jumlahkan secara biasa. Mulai dari 9 dulu ya. 9 ini tidak ada lawannya, kita turunkan 9. Kemudian 1 tambah 3, 4. Kemudian 2 tambah 5 tambah 4, 11 ya. Simpan 1, naik 1. Komanya turunkan. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 5, 9. 9 tambah 8, 17. 7 naik 1, 2. Ini adalah hasil pengukurannya, 27,149 gitu ya. Tetapi kita menggunakan aturan angka penting. Ya, aturan angka penting kalau penjumlahan dan pengurangan itu penulisan hasil penjumlahan atau pengurangannya hanya boleh memiliki satu angka taksiran. Ini kita turunkan angka taksiran. Ini 9 angka taksirannya. Ini 4 angka taksirannya karena sejajar dengan 3. Ini karena sejajar dengan 5, 1 angka taksiran. Nah, pada bilangan ini terdiri atas 3 angka taksiran. Ya. Sementara aturan hanya boleh 1 angka taksiran, maka kita gunakan angka taksiran yang paling depan. Jadi, Ibu tuliskan di sini ya. 27,149, angka taksirannya ada 3. Nah, kita hanya boleh memilih sampai angka taksiran pertama. Jadi penulisannya 27,1 cm. Gitu. Ya, paham ya? Pengurangan pun sama seperti itu. Ambil angka taksiran paling depan.
Itu adalah aturan penjumlahan dan pengurangan. Selanjutnya adalah aturan perkalian dan pembagian. Aturannya, penulisan hasil perkalian atau pembagian, jumlah angka pentingnya sama dengan jumlah angka penting yang paling sedikit dari bilangan-bilangan yang dikalikan atau dibagikan, gitu ya. Jadi penulisan angka pentingnya itu mengambil jumlah yang paling sedikit. Misalnya, contoh soal. Seseorang melakukan pengukuran luas benda kecil berbentuk persegi panjang. Didapatkan data panjangnya katanya 2,2 cm, ada panjang 2,2 cm, kemudian lebar 0,6283 cm. Berapakah luas benda? Ini patut diketahui, ditanyakannya adalah luas benda. Luas simbolnya A ya. Luas. Kita jawab di sini. Luas persegi panjang. A sama dengan panjang kali lebar. Gitu ya. Maka ini adalah perkalian angka penting. Panjangnya kita masukkan 2,2 dikali lebarnya 0,6283. Ayo kita kalikan, ini hasilnya adalah 1,3826 cm persegi, gitu ya. Ibu, ini hasil pengukurannya. Iya, ini hasil perhitungannya. Benar, ini hasil perhitungannya. Tetapi kita harus tuliskan menggunakan aturan angka penting. Bahwa dalam aturan angka penting, aturan perkalian itu katanya penulisannya itu harus menggunakan atau harus mengambil jumlah angka penting paling sedikit. Maka kita harus tentukan dulu. Bentar. Bukan ininya. Nah, ini yang kita kalikan kan 2,2 sama 0,6283. 2,2 ini ada berapa angka penting? Ini adalah 2 angka penting. Sementara 0,6283 ini ada 1, 2, 3, 4. Ini 4 angka penting. Maka kita harus penulisannya itu hanya sampai 2 angka penting saja. Karena kita sesuai aturan hanya jumlah angka pentingnya itu paling sedikit. Tuh, ya. Itu jadi ini dituliskan sama dengan A 1, berapa? 4 cm persegi. Karena di sini ada 2 angka penting ya, hanya 2 angka penting. Kenapa 4? Di sini 4 itu adalah hasil pembulatan. 8 ke 3. Dibulatkan ya, karena 8 itu lebih dari 5, maka pembulatannya ke atas. Jadi 3-nya tambah 1 jadi 1,4. Seperti itu. Ya. Itu adalah perkalian pembagian angka penting. Kemudian ini ada aturan akar dan pangkat. Penulisan hasilnya harus memiliki jumlah angka penting yang sama dengan jumlah angka penting yang dioperasikan. Misalnya, kita mau menghitung akar 2,25. Akar 2,25 itu berapa ya? Coba kalian hitung di kalkulator, nanti hasilnya adalah 1,5. Akar 2,25 itu sama dengan 1,5. Maka ditulisnya itu menjadi 1,50. Kenapa? Karena kita sesuai aturan. Penulisan hasil akar dan pangkat itu sama dengan jumlah angka penting yang dioperasikan. Karena ini terdiri dari 3 angka penting, maka hasil akarnya pun harus 3 angka penting. Jadi akar 2,25 ini adalah sama dengan 1,50. Ini 3AP, ini juga 3AP. Gitu ya. Kemudian misalnya ini yang contoh yang kedua. 2,5 kuadrat. 2,5 itu adalah 2AP. 2 angka penting. Bentar, 2,5 kuadrat. Ini adalah 2 angka penting. 2,5 kuadrat itu adalah hasilnya 6,25. 6,25. Ibu, ini ada 3 angka penting.
bulatkan sehingga hanya terdiri dari 2 angka penting. Maka penulisannya menjadi sama dengan 6,2. Sama dengan 6,2. Ini adalah 2 angka penting ya. Kenapa pembulatannya jadi 6,2? Kenapa 5 pembulatannya ke bawah? Tidak seperti itu. Karena ini 5 itu tengah-tengah ya. Jadi 5 itu bisa bulat ke atas, bisa bulat ke bawah. Karena angka sebelumnya adalah genap, maka pembulatannya ke bawah. Di 6,2 saja. 5-nya dianggap tidak ada. Gitu ya. Itu adalah aturan perhitungan angka penting. Nah, ini sekarang Ibu akan jelaskan aturan pembulatan ya. Kalau kalian tadi masih bingung, jadi jika ada angka yang akan dibulatkannya itu lebih dari 5, misalnya 6, 7, 8, 9, maka pembulatannya ke atas ditambah 1. Misalnya 9,076 kita mau bulatkan nih jadi 3 angka penting. Ini kan 4 angka penting. Ini 3 angka penting. Mau dibulatkan jadi 3 angka penting. Berarti yang 6 ini harus dibulatkan. Karena 6 itu adalah lebih dari 5, maka pembulatannya ke atas. Jadi 7-nya tambah 1. Gitu ya. 9,08. Seperti itu. Kemudian aturan kedua, jika angka yang akan dibulatkannya itu kurang dari 5, misalnya 4, 3, 2, 1, maka pembulatannya ke bawah. Ya, pembulatannya ke bawah. Contohnya 9,073 kita mau bulatkan jadi 3 angka saja. Berarti si 3 ini harus dibulatkan. 3 ini kurang dari 5, maka pembulatannya ke bawah atau dianggap dihapus saja, dianggap 0 gitu ya. Jadi 7-nya itu tambah 0, bukan tambah 1. Jadi 9,07. Seperti itu ya. Kemudian kalau angka yang mau dibulatkannya itu sama dengan 5, berarti itu ada 2 kemungkinan. Dia bisa bulat ke atas kalau angka sebelumnya itu bilangan ganjil. Tetapi kalau angka sebelumnya itu bilangan genap, maka angka 5-nya dihilangkan atau pembulatannya ke bawah. Contohnya 2,25. Nah, kita mau membulatkan si 5-nya. Karena angka sebelumnya genap, berarti pembulatannya ke bawah atau 5-nya tinggal dihilangkan. Jadi 2,2. Gitu ya. Nah, misalnya 2,35. Kita mau membulatkan 5-nya. Berarti dan lihat ini angka sebelumnya adalah angka 3, angka ganjil. Maka ini pembulatannya ke atas atau 3-nya tambah 1. Dibulatkan menjadi 2,4 gitu ya. Kalau ini 2,85, kita membulatkan 5-nya dan 8 itu adalah angka genap. Jadi ini adalah pembulatan ke bawah. Jadi 2,8 saja. Terakhir 2,95, ini 5-nya mau dibulatkan dan angka sebelumnya adalah ganjil. Jadi pembulatannya ke atas 2,9, 9-nya tambah 1. Jadi 10 ya, jadi 3,0. Ya, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf jika terlalu cepat. Kalau kalian masih belum paham, kalian bisa mengulangi lagi penjelasan dari video ini, atau kalian bisa bertanya lewat grup atau lewat japri kepada Ibu secara langsung. Gitu ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di kelas tatap muka atau kelas Zoom yang akan datang. Mohon maaf sekali lagi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.